Saat itu, adikku sedang sakit, hingga mengharuskan dia dirawat inap di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Subang. Dan sudah sekitar 3 hari, dia dirawat di rumah sakit itu. Aku pun selalu menemaninya. Namaku Hani. Sebenarnya adikku itu jarang sakit. Tapi entah kenapa, mungkin karena cuaca yang kurang bagus dan kegiatan adikku yang sangatlah sibuk, membuat dia menjadi drop dan harus dirawat inap di rumah sakit itu. Katanya adikku terkena tipes. Hingga sampailah pada malam itu. Malam yang sangat dingin. Dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun berangkat. Sesampainya di rumah sakit, aku segera masuk. Suasananya sih lumayan sepi. Aku langsung bergegas menuju bangsal tempat adikku dirawat, yang terletak di lantai 6. Aku naik lift sendirian. Ini adalah hal yang selalu kulakukan akhir-akhir ini. Ternyata di dalam lift itu kosong. Aku lalu masuk ke dalamnya. Lift pun mulai naik. Aku hanya diam saja selagi lift itu mengantarkanku ke lantai 6. Sesekali aku membuka handphone untuk melihat notifikasi. Aku mulai mengabari orang tuaku kalau aku sudah sampai di rumah sakit. Dan saat itu juga kubuka pesan dari grup teman-teman kampusku. Mereka menanyakan apakah aku menginap di rumah sakit lagi. Aku pun membalasnya. Iya nih, gue nginep di rumah sakit lagi, jagain adik gue masih sakit. Namun, sialnya teman-temanku malah menakutiku via grup chat itu. Katanya, awas ada hantu. Dasar, memang iseng banget mereka. Lanjut, mereka bilang di lantai 6 memang seram dan ada penunggunya. Aduh, gila deh. Hingga aku pun sampai di lantai 6. Di sana aku tidak melihat siapa-siapa di koridor. Iseng, aku foto saja koridornya. Lalu, aku kirimkan ke grup teman-temanku. Aku menyimpan handphoneku di saku celana dan lanjut berjalan ke bangsal tempat adikku dirawat. Suasana sangat sepi. Entah kenapa, aku pun mulai merinding. Memang benar, tidak ada siapa-siapa di lantai 6 ini. Bahkan, dokter ataupun suster yang jaga pun tidak terlihat. Sehingga, segera aku masuk ke dalam bangsal kamar.
Aku lihat adikku sudah tertidur pulas. Perlahan-lahan aku pun menghampirinya dan mulai duduk di dekatnya. Di kasur sebelah kiri dan kanan tidak ada siapa-siapa. Di bangsal hanya ada satu orang lain di seberang kasur adikku. Kulihat orang itu tidak ada yang menemani. Waktu pun berlalu. Tidak terasa sudah setengah jam aku menemani dia yang sedang tertidur. Aku yang sibuk main handphone pun mulai merasa bosan. Lalu aku merenggangkan badanku. Aku coba berjalan-jalan untuk mencari udara segar karena aku mulai bosan. Aku langsung keluar dari pintu bangsal. Niatnya sih supaya tidak mengantuk. Aku membuka pintu dan ketika itu selintas aku melihat bayangan hitam lewat. Aku biasa saja sebenarnya. Mungkin mataku saja yang mulai lelah. Aku pun menutup pintunya lagi dan mulai berjalan keluar. Bulu kuduku mulai berdiri. Ketika itu, aku melihat seseorang seperti seorang perempuan memakai pakaian berwarna putih. Kelihatannya itu si dokter. Soalnya dia memakai jas putih panjang. Terlihat menuruni anak tangga. Berarti dia dari lantai 7. Melihat itu, aku sedikit lega. Ternyata ada dokter juga yang berjaga. Aku tidak memerdulikannya dan berjalan saja menuju lift untuk turun ke bawah. Karena sepertinya aku harus membeli cemilan untuk melawan rasa kantukku ini. Aku pun berjalan masuk ke dalam lift. Kulihat di lift ini tidak ada siapa-siapa. Lift pun mulai turun. Hingga Aku mendengar suara batuk seseorang dari dalam lift ini. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun aku merasa ada orang di belakangku. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mulai berdiri. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Hingga di lantai 3 pintu lift ini pun terbuka. Dan tiba-tiba seorang dokter masuk ke dalam lift. Aku merasa ini dokter yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Ya, dokter yang tadi turun dari tangga. Aku pun tersenyum pada dokter itu. Namun, dia tidak menjawab senyumku. Tak lama, lift pun sampai ke lantai 1. Aku pun keluar dari lift itu. Namun, dokter itu tidak ikut keluar. Dia menutup kembali liftnya
dan lift pun kembali menuju ke atas. Mungkin dia harus berjaga lagi di lantai atas. Sesampainya di lantai 1, kulihat kini suasananya sudah berbeda. Terlihat sudah sangat sepi. Tidak ada yang jaga. Sampai resepsionisnya pun tidak ada. Mungkin sedang istirahat karena sudah pergantian hari. Aku berjalan menuju pintu keluar. Tapi ada yang aneh. Aku melihat sosok dokter itu lagi. Di lantai 1 sedang turun tangga. Hah? Bukannya tadi dia di dalam lift ya? Aku heran dan aku segera menghampirinya untuk bertanya. Dia tertunduk berdiri di depan ruangan yang ada di dekat tangga. Mukanya pucat. Dan menurutku itu agak janggal. Tidak ada ekspresi apapun dari dokter itu. Aneh sih. Mungkin dia naik 1 lantai dan turun untuk mengambil barang yang tertinggal, pikirku. Lagi-lagi aku mengabaikannya. Aku tidak jadi bertanya ke dokter itu. Akhirnya aku pun berjalan keluar menuju supermarket. Namun ternyata supermarket di rumah sakit ini pun sudah tutup. Karena sudah tanggung berada di bawah, aku pun berjalan menghampiri satpam yang ada di pintu masuk rumah sakit ini. Aku bertanya, supermarketnya apakah akan buka lagi? Dan satpam itu pun bilang, supermarket akan buka lagi setelah azan subuh. Oh, ya sudahlah. Dan penasaran, aku pun bertanya tentang dokter yang tadi sempat berkeliling. Penasaran sih. Aku pun menanyakannya, apakah ada dokter yang sedang jaga. Satpam itu pun menjawab, tidak ada dokter yang lembur hari ini. Semua dokter sudah pulang, katanya. Hah? Lalu yang aku lihat tadi siapa? Sontak aku pun panik. Bergegas pamit kepada satpam itu dan aku kembali menuju ruangan adikku. Aku berlari menuju lift dan langsung memasuki lift menuju lantai 6. Dan astaga, ketika lift ini menuju ke atas, aku mendengar suara ketukan dari dinding lift ini yang digedor keras dan banyak sekali. Seperti ada banyak orang yang menggedor-gedor lift itu. Akhirnya aku sampai di lantai 6. Dan tanpa melihat lagi ke belakang, aku langsung berlari dan membuka pintu. Dan terlihat sosok dokter berwajah pucat tepat di depan mataku, tepat di depan pintu yang baru saja aku buka. Astaga! Dokter itu mulai menyeringai padaku. Wajahnya sangat menakutkan dan dia perlahan berjalan mendekatiku. Aku mundur perlahan hingga aku tidak bisa mundur lagi karena di belakangku ada tembok. Dan kali ini mulai tercium bau amis yang menyeruak. Sosok dokter itu semakin mendekat. Aku
pun perlahan menjatuhkan diriku, menutup muka dengan tanganku. Dan aku rasakan seperti ada yang menyentuh tubuhku. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan coba meronta. Dan sekitarku sudah tidak ada apa-apa. Sepi. Aku mencoba untuk mengatur nafasku. Dan aku masuk kembali ke dalam bangsa. Berjalan lemas dan duduk di sebelah adikku yang masih tertidur pulas. Aku pun mencoba untuk menenangkan diri di samping adikku yang masih tertidur. Dan setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi untuk berjalan sendirian di dalam rumah sakit. Dan konon katanya, itu adalah sosok jin yang suka menyerupai dokter di rumah sakit ini.